Selamat pagi Papa Mama dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas hari yang baru ini. Kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mendengarkan saja, akan tetapi dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Sekali lagi, Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita figur Yesus sebagai sang guru yang mengajar dengan otoritas di dalam sinagoga di depan orang banyak. Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu tanda kehadiran Allah di dunia adalah dengan membuat keajaiban. Dalam Injil ini, kita bisa lihat bagaimana dengan penuh otoritas Yesus menyembuhkan orang yang mati, tangannya cuma dengan bersabda. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Immanuel yang datang dan tinggal di antara umat manusia. Santo Lukas juga menunjukkan kepada kita figur-figur penabur kebencian karena cemburu dan iri hati karena perbuatan Yesus. Mereka adalah para ahli Taurat dan orang Farisi. Kehadiran mereka ini hanyalah sebagai penghalang agar kasih serta rencana Allah tidak terlaksana. Kehadiran mereka bukan untuk mengikuti teladan sang guru, melainkan cuma ingin mencari alasan yang tepat untuk menghukum dan membunuh Yesus. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita temukan orang-orang yang bertopeng, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hidup di tengah umat Allah, bukan karena mereka ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, melainkan untuk menghalangi dan merusak rencana dan kehendak Allah. Mereka menjadi duri di dalam komunitas yang menusuk dan mencabik-cabik keharmonisan dan kekeluargaan umat Allah. Merekalah biang kerok yang berupaya agar adanya permusuhan di antara para murid Yesus karena keinginan mereka cuman bersifat ragawi, mencari ketenaran, ambisi kekuasaan, dan lain-lain. Sekali lagi, Yesus ingin agar pengikutnya mengerti bahwa berbuat baik dan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang terpenting. Ini bukan melanggar hukum, karena siapa yang berbuat baik dan menyelamatkan nyawa sesamanya, itu dilakukan karena didasari atas cinta kasih. Siapa yang mencintai berarti telah memenuhi hukum Taurat. Ini bisa dibuktikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, kita berbuat baik pada hari Sabat bukan berarti melanggar hukum, melainkan kita sedang memenuhinya. Jadi, himbauan untuk kita sebagai murid Kristus adalah jangan takut untuk berbuat baik dan menyelamatkan sesama.
Jangan takut untuk berbuat keadilan, memperjuangkan mereka yang lemah, karena dengan demikian kita telah memenuhi hukum-hukum Allah. Tantangan dan rintangan akan datang untuk menghalangi usaha kita. Namun, jangan putus asa, karena kita tidak sendiri. Tuhan akan selalu bersama kita karena kita percaya padanya. Hadapilah mereka yang bertopeng orang-orang munafik, yang suka memamerkan kehebatannya dan kelicikannya. Jangan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan amal baikmu, agar mereka tahu yang menjadikan seorang sebagai murid Kristus yang sejati adalah mencintai sesama dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan renungan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami percaya renungan yang kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Bimbinglah kami, Bapa, dalam belajar hari ini, agar dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Janganlah takut untuk berbuat baik dan menyelamatkan sesama. Terima kasih telah mendengarkan renungan. Tuhan memberkati.